Shalom adik-adik, selamat datang kembali di ibadah online sekolah minggu Karismata Kids. Ayo kita siapkan hati kita siapkan diri kita mau bersama-sama mengikuti ibadah di GSCA Karismata Kids. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Kami akan memulai sekolah minggu kami ya Tuhan. Berkati dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik tahu nggak kakak kenapa? Kepedesan. Mulut kakak sampai doer.
Adik-adik tahu kakak kepedesan kenapa? Bentar dulu ya, bentar. Soalnya tadi kakak makan cabai pedas sekali. Di rumah lagi bikin sambal yang banyak sekali. Soalnya adik-adik tahu nggak? Kakak habis panen cabai yang kakak tanam. Nah, berapa bulan yang lalu kakak itu nanam benih cabai nih. Benih cabenya terus kakak tanam di tanah yang baik, di tanah yang gembur. Setelah kakak tunggu berapa bulan kemudian, akhirnya tumbuhlah tunas apa? Cabai. Habis itu setelah berapa minggu kemudian dia berbuah, dia menghasilkan buah yang banyak sekali. Dan akhirnya sekarang kakak bisa panen buah cabai itu dan kakak ulek itu cabai jadi sambal yang enak dan pedas. Nah, adik-adik, kakak hari ini mau cerita sesuatu yang menarik sekali. Adik-adik penasaran mau dengar? Nah, namun sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Siapkan hati adik-adik, duduk di posisi yang terbaik, di tempat yang terbaik, dan mari kita lipat tangan kita, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah kami menjadi anak-anak yang selalu suka mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, adik-adik, kenapa tadi kakak cerita tentang kakak kepedesan terus gara-gara makan cabai? Kenapa? Soalnya kakak senang apa yang kakak tanam, benih yang kakak tanam, cabai yang kakak tanam akhirnya bisa berbuah lebat dan kakak bisa menikmati hasilnya. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak kalau misalnya adik-adik nanam benih jagung yang tumbuhnya apa? Benih apa? Yang muncul tunas apa? Ada yang tahu? Atau tunas sawi yang muncul? Enggak mungkin kan? Enggak mungkin kan? Nah, kalau adik-adik nanam benih jagung yang tumbuh juga tunas jagung. Dan kalau adik-adik nanam di tanah yang baik, di tanah-tanah yang gembur, dan nantinya akan tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah jagung juga. Enggak mungkin kalau adik-adik nanam benih jagung terus yang tumbuhnya buah semangka, ya nggak mungkin kan? Nah, adik-adik pernah ikut mama papanya ke kebun nggak? Atau mama papanya nggak pernah ke kebun? Atau adik-adik pernah lihat petani di kebun nggak? Nggak ada? Atau ada? Tulis di kolom komentar ya, kakak pengen tahu siapa aja yang pernah lihat petani di kebun, atau mama papanya suka bercocok tanam di kebun, atau adik-adiknya sendiri yang suka bercocok tanam di kebun, misalnya di samping rumahnya atau di pot-pot gitu ya. Adik-adik suka nanam benih-benih, entah itu benih bunga, benih jagung, benih cabai, benih sawi, apapun itu. Nah, tolong tulis ya namanya siapa yang suka bercocok tanam atau pernah lihat orang-orang bercocok tanam. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau kasih tahu cerita yang menarik sekali. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan di suatu tempat. Nah, waktu itu banyak orang yang mengurumuni Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah salah satu tokoh yang diidolakan orang-orang. Nah, banyak orang yang ngefans sama Tuhan Yesus, seperti adik-adik ngefans sama Blackpink. Weh, siapa di sini ngefans sama Blackpink? Atau ngefans sama BTS? Weh. Nah, pada waktu itu semua orang mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Mereka sangat mengidolakan Tuhan Yesus. Mereka suka mendengarkan Tuhan Yesus bercerita, mendengarkan Tuhan Yesus berbicara. Mereka sangat senang. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus berbicara tentang perumpamaan. Ada tahu nggak perumpamaan apa? Perumpamaan itu seperti Tuhan berbicara tentang satu contoh atau istilah agar orang-orang pada waktu itu mengerti apa yang Tuhan katakan. Nah, pada suatu hari Yesus bercerita tentang perumpamaan tentang sebuah benih. Nah, ada udah tahu benih? Nanti
lihat di sini ya, di atas ya, benih contohnya seperti ini. Jadi seperti biji-bijian gitu. Nah, Tuhan pada waktu itu berbicara kepada orang banyak tentang perumpamaan tentang benih. Perumpamaan tadi apa? Perumpamaan itu adalah contoh atau istilah. Nah, Tuhan Yesus memberikan contoh istilah tentang sebuah benih. Nah, pada waktu itu Yesus bercerita tentang sebuah benih. Ada seorang petani yang pergi ke kebunnya, pergi ke ladangnya, menanam sebuah benih. Nah, pada waktu itu petaninya berjalan nih menanam benih. Dan sebagian benihnya itu jatuh di pinggir jalan. Lalu setelah petani itu menunggu berapa hari kemudian kok nggak ada tunas yang tumbuh. Benih-benih yang saya tabur di pinggir jalan tadi kok nggak tumbuh. Ternyata benih yang jatuh di pinggir jalan ini tadi sudah dibawa oleh burung-burung, sudah hanyut oleh hujan yang turun, terus sudah diambil burung-burung yang ke kebun itu. Dan petani itu tidak menyerah. Akhirnya petani bilang, saya akan mencoba menanam lagi. Habis itu dia menanam benih lagi di tanah yang berbatu-batuan. Jadi tanahnya itu penuh dengan batu ya, tanahnya itu batu-batuan. Dan kira-kira benihnya tumbuh dengan baik nggak? Ada yang tahu? Benihnya tidak tumbuh dengan baik juga karena dia tumbuh di tanah yang berbatuan. Walaupun dia muncul tunasnya, tetapi ketika matahari terik di siang hari, benih itu mati karena dia tidak bisa berakar dengan baik karena dia tumbuh di tanah yang berbatuan. Dan petani itu tidak menyerah. Saya harus mencoba lagi, saya harus berjuang lagi menanam benih saya ini agar saya dapat menuai hasilnya nanti. Habis itu petani itu pergi lagi ke kebun, terus dia menanam benih ini lagi. Tapi kali ini dia menanam benihnya di rumput-rumput, di tanah yang penuh dengan rumput-rumput. Kira-kira adik tahu nggak? Benihnya bertumbuh dengan baik nggak? Tidak juga. Benih itu tidak bisa bertumbuh dengan baik. Walaupun dia tumbuh tunasnya, tetapi dia kalah sama dengan rumput-rumput yang lebih besar dari dia. Karena apa? Petaninya memberikan benihnya atau menabur benihnya itu di tanah yang berumput-rumputan dengan penuh rumput-rumput. Jadi benihnya tidak tumbuh dengan baik. Nah, habis itu petani itu mulai, saya harus mencoba lagi. Saya harus mencoba menanam benih lagi agar saya dapat menuai dengan baik. Setelah itu petani kembali lagi menanam benihnya di tanah yang baik, di tanah yang gembur, tanah yang sudah dibaikin, dibersihin. Terus dia datang lagi berapa minggu kemudian atau berapa bulan kemudian. Akhirnya benih yang dia tanam setelah sekian kali mencoba akhirnya bisa bertumbuh dengan baik dan bertunas dengan baik dan tumbuh dengan besar dan dia menghasilkan buah yang banyak. Nah, adik-adik, dari perumpamaan ini atau contoh ini kakak mau kasih satu hal pengertian kepada adik-adik. Benih ini tadi Tuhan memperamakan seperti firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu seperti benih. Jika firman Tuhan itu ditaburkan di tanah itu tadi seperti hati manusia. Jadi ada berapa macam hati manusia? Ada berapa macam tadi tanah yang ditaburi oleh petani tadi? Ada tanah yang pinggir jalan, tanah yang berbatuan, tanah yang penuh dengan rumput. Nah, itu seperti hati manusia. Jadi benihnya tidak bisa bertumbuh dengan baik atau firman Tuhan tidak bisa bertumbuh dengan baik jika hati manusia penuh dengan
penuh dengan rumput-rumput atau hal-hal yang lain, atau hal-hal yang tidak bisa membuat firman Tuhan itu tumbuh dengan baik di hati kita. Nah, adik-adik, kita mau memberikan hati yang terbaik untuk menanamkan benih firman Tuhan di hati kita, agar firman Tuhan itu bertumbuh dengan baik di hidup kita dan nanti akan menghasilkan buah yang baik. Nah, adik-adik, dari sini kakak mau kasih tahu, kita harus mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika adik-adik mendengarkan kebenaran firman Tuhan, siapkan hati adik yang terbaik, seperti tanah yang terbaik tadi, maka benih firman Tuhan itu akan tumbuh dengan baik di hati adik-adik. Nah, kalau orang-orang yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, dia akan disayangi oleh Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau ingatkan satu hal, bahwa kita harus selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke, kalau firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu, maka adik-adik harus menghormati ayah dan ibunya. Oke. Nah, firman Tuhan sampai di sini aja. Tapi kakak mau kasih ayat hafalan buat adik-adik. Kira-kira ayat hafalan yang minggu lalu siapa yang hafal? Angkat tangannya atau tulis di kolom komentarnya. Di bawah ini ya, ditulis ya. Nah, kakak pengen tahu siapa sih yang rajin ngafalin ayat firman Tuhan. Oke, adik-adik sekarang buka Alkitabnya, atau minta mama papanya bukain Alkitabnya. Kita buka dalam Yakobus 1 ayat 22. Ini menjadi ayat firman Tuhan kita, ayat hafalan kita ya. Yakobus 1 ayat 22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Satu kali lagi ya. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Oke adik-adik, sekian kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa terus dengar kebenaran firman Tuhan, siapkan hati adik-adik dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa datang kembali ya di ibadah online Sekolah Minggu Karismata Kids. Kami tunggu besok minggu depan. Dah, Tuhan Yesus memberkati.